Kisah Randy, pemuda kaya yang dipaksa menikah. Episode 121-122. Randy tercengang melihat Amora pingsan. Seorang perawat segera mengambil tindakan dan menyadarkan Amora kembali. Teman-teman Amora tampak sangat cemas. Dan Randy malah menatap kebingungan. Mengapa dia pingsan? Ada apa ini sebenarnya? Kata Randy sambil keluar kembali karena diminta keluar oleh perawat. Dini berkata kepada Linda sambil berbisik. Desi ikut mendengarkan. Pak Randy enggak peka banget. Apa perlu aku cium biar otaknya rada lancar? Udah jelas-jelas Bu Amora jatuh cinta kepadanya. Kok masih gak peka saja? Apa kamu gila? Sudah jelas-jelas Bu Amora jatuh cinta sama Pak Randy. Kamu malah mau menciumnya. Bisa-bisa kamu dibunuh Bu Amora. Kata Linda sambil mendelik kepada Dini. Dini menahan tawa. Setelah Amora tersadar. Kemudian Linda berkata, mengapa kamu malah pingsan? Pak Randy datang jauh-jauh kemari tetapi kamunya malah pingsan. Kata Linda perlahan-lahan. Aku tidak yakin dia datang kemari hanya untuk menengok diriku. Ia pasti kelimpungan. Karena semua dokumen untuk agenda rapat perekrutan arsitek baru itu ada di tanganku semua. Termasuk tampilan PowerPoint untuk presentasi di acara perekrutan itu. Kata Amora sambil melengos. Kamu benar. Pak Randy memang mengatakan seperti itu kepadaku. Ibu tahu. Untuk sementara yang menggantikan pekerjaan ibu adalah aku. Karena berdasarkan data personilia, aku satu-satunya yang memiliki pendidikan kesekretarisan selain Ibu Amora. Ampun Gusti, aku tidak tahan dengan kerjanya yang perfeksionis. Lebih baik aku jadi resepsionis aja. Daripada gaji besar tapi makan hati. Kata Dini sambil cemberut. Loh, kata Arumi bukannya kamu senang luar biasa jadi sekretaris Pak Randy yang cakep banget. Kata Desi. Amora dan Linda segera melihatnya dengan penuh rasa ingin tahu. Dini tertawa kecil. Hahaha, itu aku hanya ingin mempermainkan Arumi saja. Cepat sembuh Bu Amora. Pak Randy kelimpungan tanpa ibu di sisinya. Entahlah, agaknya aku mau resign saja. Kata Amora sambil menatap kosong ke arah depan. Ketiga gadis muda itu langsung terbatuk-batuk. Kalau saja mereka tidak mendengar dengan telinganya sendiri. Mungkin mereka tidak akan percaya. Amora pegawai teladan yang penuh dengan dedikasi itu mengundurkan diri. Apa tidak gempar dunia persilatan? Tapi mengapa? Kenapa? Ada apa? Jangan katakan kalau kamu sudah punya tempat pekerjaan baru. Kata Desi terkaget-kaget. Enggaklah, aku ingin istirahat dulu. Kata Amora sambil menundukkan pandangan matanya dengan sayu. Mata Amora itu indah. Bersinar genit dan menggoda iman laki-laki. Tetapi kali ini pandangan mata itu seakan kehilangan harismanya. Ia seperti prajurit yang kalah perang. Ia seperti orang yang teraniaya. Ia umpama orang yang terzolimi. Ini sangat menyedihkan. Sesaat keempat orang itu saling terdiam dan tidak ingin berkata apa-apa lagi. Melihat Amora yang begitu terpukul, mereka tidak ingin mengumbar senyum apalagi tawa. Agaknya ada persoalan yang sangat berat yang sedang dialami oleh Amora. Mereka sebenarnya ingin mengorek keterangan lebih jauh tentang perasaan Amora. Tetapi melihat Amora yang begitu terpukul, mereka tidak berniat untuk mengungkitnya sekarang. Setelah beberapa saat mereka terdiam, kemudian Amora berkata, tolong suruh masuk Pak Randy-nya. Kasihan beliau menunggu dari tadi di luar. Kata Amora kepada mereka. Tapi bagaimana? Aku takut Ibu Amora pingsan lagi. Kata Dini memandang Amora dengan perasaan khawatir. Tidak apa-apa. Aku kuat kok sekarang. Udah siap mental. Tadi karena aku kaget saja tiba-tiba Pak Randy nongol di depan pintu. Kata Amora sambil melirik ke arah pintu kamar yang tertutup. Seakan ia bisa melihat Randy yang sedang duduk di kursi tunggu yang ada di luar kamar. Baiklah kalau begitu. Kata Dini sambil kemudian membukakan pintu kamar. Dan memang ia melihat Randy sedang duduk dengan gelisah di depan kamar. Mendengar pintu dibuka dari dalam, Randy segera berdiri dan menatap ke arah Dini yang keluar dari kamar. Dan mempersilahkan Randy untuk masuk. Pak, kata Bu Amora. Bapak bisa masuk sekarang. Kata Dini dengan hormat. Dia sudah sadar. Randy terlonjak dengan wajah gembira. Iya Pak, silahkan masuk.
kata Dini sambil membuka pintu kamar. Randy segera melangkahkan kaki dan memasuki ruangan kamar Amora. Amora menatap Randy yang berjalan masuk ke dalam kamarnya. Terbersit rasa rindu yang sangat membuncah di dadanya. Melihat wajah Randy setelah seminggu ini ia tidak masuk kantor. Biasanya ia selalu ada menemani Randy. Hampir setiap hari ia bertemu Randy. Sekarang sudah seminggu ia tidak melihat Randy. Ia menjadi sangat rindu kepada Randy. Randy sendiri merasa sangat kehilangan sekretarisnya yang sangat dekatan itu. Assalamualaikum, Amora, kata Randy sambil berdiri di ujung tempat tidur. Dan dengan sopan Desi menarik kursi untuk duduk Randy. Randy mengucapkan terima kasih dan segera duduk agak jauh dari Amora. Waalaikumsalam Pak, kata Amora sambil tersenyum dan mencoba duduk. Tetapi Randy mengangkat tangannya dan meminta Amora untuk tetap berbaring. Tidak usah bangun, biarkan saja kamu tetap berbaring. Bagaimana kabarmu Amora? Aku tidak mengira kalau kamu bisa sakit, kata Randy mencoba mengajak bercanda Amora. Ih, Bapak, kan Ibu Amora manusia biasa. Robot aja bisa rusak atuh Pak, kata Dini sambil cengengesan. Tapi cengengesan langsung berubah jadi pekikan ketika Desi mencubit pantat Dini. Aduh, apaan sih kamu? Kata Dini sambil mengusap-ngusap pantatnya yang sakit. Desi lalu menyeret Dini keluar dari ruangan. Kami permisi dulu. Gerah, mau menunggu di luar saja. Kata perawat tadi tidak boleh banyak-banyak di ruangan. Kata Desi sambil menarik Dini keluar. Dini tadinya mau protes. Tetapi Linda segera ikut menyeretnya dan meninggalkan Randy dan Amora berada di ruangan berdua. Ketika Linda mau menutup pintu kamar, tiba-tiba Randy berkata, pintunya tolong jangan ditutup. Kami berdua bukan suami istri dan bukan muhrimnya. Tolong dibuka saja. Aku takut akan menimbulkan fitnah kepada Amora, kata Randy sambil tersenyum. Ketiga anak buahnya langsung terkagum-kagum. Atasan mereka memang luar biasa. Sudah cakep, dia menghargai wanita pula. Randy selalu menjaga jarak sebagai bentuk penghargaan kepada mereka. Dan belum pernah sekalipun dia menyentuh tubuh mereka dengan sengaja. Bahkan bahasanya juga sangat sopan. Kecuali mungkin sama Amora, karena mereka sudah lama bersama-sama. Setelah yang bertiga itu keluar, Amora lalu berkata, terima kasih sudah menengok saya. Maafkan saya karena tiba-tiba sakit, kata Amora sambil memainkan jari-jari tangannya dengan gugup. Amora yang biasanya suka pasang wajah genit dan menyebalkan, kini tampak gugup dan pendiam. Hingga akhirnya Randy berkata, katakan kepadaku dengan jujur, apakah semua ini karena Jasmine? Apakah kamu memang benar mencintaiku? Amora katakan yang sebenar-benarnya. Sejak kapan kamu mencintaiku? Randy menatap Amora dengan pandangan menusuk. Agaknya Randy sudah tidak tahan lagi. Karena perkataan orang-orang termasuk Jasmine yang mengatakan kalau Amora mencintainya. Sesaat kemudian wajah Amora tampak memerah. Ia memang suka memperlihatkan sikap dan tingkah laku yang menunjukkan kalau ia memang sangat tergila-gila kepada Randy. Bahkan pernah suatu hari ia sengaja menjatuhkan sebuah pulpen ke bawah kaki Randy. Lalu ia berjongkok dan menyentuh ujung kaki Randy lalu mengusapkannya ke kepalanya. Persis seperti adegan-adegan dalam film India ketika seorang istri menghormati suaminya. Tetapi ketika ia ditodong langsung dengan pertanyaan seperti itu, agaknya ia tidak siap. Bagaimanapun ia adalah seorang wanita yang memiliki harga diri. Apalagi Randy sudah menikah. Ia tidak ingin menjadi orang ketiga di antara mereka. Ia bukan seorang pelakor yang tidak memiliki rasa malu merebut suami orang lain. Secinta-cintanya ia pada Randy. Kalau sampai ia harus merebutnya dari Jasmine, agaknya itu bukan tipenya. Jadi sambil kemudian ia tersenyum lebar. Bahkan tertawa kecil padahal hatinya bagai diiris sembilu. Sepanjang hidupnya mendampingi Randy, baru kali ini ia harus menahan perasaan begini sakit. Mulutnya tertawa lebar tetapi hatinya menangis menjerit-jerit. Tetapi ia adalah wanita yang cukup dewasa untuk tetap menjaga martabatnya sebagai wanita. Sehingga ia berkata, ahahaha, Pak Randy bisa saja. Mana mungkin atuh Pak. Saya mencintai Bapak. Kan Bapak tahu kalau saya orangnya memang pecicilan.
Kalau saya memang mencintai Bapak, tentu saya tidak akan berani menemani Bapak kerja sampai malam, kata Amora sambil menggenggam selimutnya erat-erat untuk menahan perasaannya yang terasa sangat sakit. Randy malah menarik nafas lega. Matanya berbinar-binar. Ia benar-benar sangat senang mendengar kalau Amora tidak mencintainya. Mereka sudah bersama-sama selama 3 tahun. Jadi memang wajar kalau mereka sering menyalahartikan kedekatan mereka. Bahkan kakeknya sendiri tidak mencium kedekatan mereka. Padahal kakeknya kenal dengan Amora dan orang tuanya. Kakeknya sering datang ke perusahaan untuk mengontrol perkembangan perusahaan Randy. Dan pada pertemuan perusahaan secara global yang biasanya diadakan di hotel, Randy selalu membawa Amora. Jadi sangat mustahil kakeknya tidak mengenal Amora. Mata kakeknya ini sangat tajam. Jadi pastinya ia akan menyuruh Randy menikahi Amora kalau memang ada cinta di antara mereka. Randy menganggap Amora sebagai mitra kerja yang sangat hebat. Tidak ada cinta sedikit pun kepada Amora. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana tersiksanya ia jika Amora benar-benar mencintainya. Randy sangat tidak suka menyakiti hati wanita. Makanya ia selalu menjaga jarak dengan mereka. Ia tidak ingin mereka menyalahartikan segala tingkah lakunya menjadi cinta kepada wanita. Cukup ia disakiti oleh Yesi. Dan ia tahu sekali bagaimana perihnya hati yang tersakiti oleh cinta. Randy sampai trauma bertahun-tahun. Dan hanya Rico temannya yang tahu bagaimana hancurnya perasaan Randy ketika mengalami cinta tidak berbalas. Cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi ia tidak ingin Amora mengalami apa yang ia rasakan. Ada binar di mata Randy yang bagi Amora bagaikan ribuan anak panah yang menghujam tepat ke jantungnya. Itulah sudah beberapa kali aku menegaskan pada diri sendiri. Dan pada Jasmine kalau kamu tidak mungkin mencintaiku. Kita kan mitra yang hebat selama ini. Aku tidak bisa bekerja tanpa dirimu. Amora, maafkan aku. Mungkin aku terlalu menekan dirimu sehingga kamu jatuh sakit, kata Randy sambil tersenyum. Mata Amora langsung berkaca-kaca. Tangisnya seperti tertahan di tenggorokan. Ia sangat ingin menangis meraung-raung karena sedih. Tetapi demi harga dirinya, ia menahan semua itu. Biarlah hanya hatinya yang berdarah-darah tetapi mukanya datar bagaikan muka tembok. Bahkan ia masih menampilkan seulas senyum manis yang penuh kepalsuan kepada Randy. Tidak Pak, saya selama ini bekerja dengan sukarela karena seperti halnya Bapak. Bapak juga tahu kalau saya gila kerja. Saya bekerja untuk kesenangan diri sendiri. Saya juga seorang workaholic. Jadi ketika saya bekerja di perusahaan Bapak, saya merasa menemukan atasan yang sangat tepat. Kita berdua sama-sama gila kerja. Bapak tidak usah merasa bersalah. Mungkin orang-orang mengira saya mencintai Bapak karena saya suka genit. Tapi itu karena bawaan orok Pak. Hampir ke semua orang saya suka pecicilan, kata Amora sambil tersenyum. Baiklah, aku jadi sangat lega sekarang. Aku tidak dapat membayangkan kalau perkataan Jasmine itu benar. Kata Jasmine, kamu terlihat seperti menyukaiku. Aku pasti merasa sangat berdosa karena sudah memberitahukan tentang pernikahanku kepadamu dengan tiba-tiba. Amora, kamu tahu kalau Jasmine masih SMA dan ia tinggal beberapa bulan lagi untuk lulus. Aku tidak ingin pernikahan kami tersebar keluar. Aku mohon kepadamu sebagai mitra kerja agar kamu melindungi rahasia ini, kata Randy memohon kepada Amora. Hati Amora kembali bagaikan ditusuk-tusuk pisau yang tajam dan berkarat. Dengan bibir gemetar Amora berkata, tentu Pak, tidak akan ada yang tahu kalau Jasmine itu istri Bapak, kata Amora. Kamu belum mengatakan kepada siapapun kan kalau Jasmine dan aku sudah menikah, kata Randy dengan nada khawatir. Saya adalah seorang sekretaris Bapak. Peraturan yang pertama adalah melindungi rahasia Bapak sebagai atasan saya. Saya tahu Bapak merahasiakan pernikahan ini makanya tidak ada resepsi pernikahan. Karena itulah saya menutup mulut saya rapat-rapat, kata Amora kepada Randy. Randy mengacungkan jempolnya kepada Amora. Itulah sebabnya aku tidak bisa bekerja tanpa kamu. Amora, kamu tahu persis bagaimana menjadi seorang sekretaris yang baik dan handal. Terima kasih Pak. Tetapi sebenarnya Pak, Amora baru saja mau mengatakan kalau ia akan mengundurkan diri bekerja di perusahaan Randy. Tetapi Randy malah memotong perkataan Amora.
Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Kamu merasa menyesal karena telah sakit sehingga acara perekrutan arsitek baru menjadi tidak jadi. Kamu tidak usah khawatir. Aku akan menunda semuanya sampai kamu sehat kembali. Lagi pula sekarang proyek Bu Andrea itu masih dalam tahap pengeboran untuk pendirian tiang-tiang. Jadi kita sedang fokus untuk pembangunan fondasi. Aku harap kamu segera sembuh sehingga bisa bekerja lagi secepatnya. Tetapi walaupun aku berharap kamu dapat bekerja secepatnya, aku tetap menginginkan kamu sembuh total sebelum kembali bekerja. Jadi tetaplah beristirahat dengan baik sampai kamu sembuh. Maafkan aku jika sudah mengganggumu, kata Randy sambil tersenyum manis. Membuat Amora terpana melihat betapa tampannya Randy. Mukanya yang putih bersih itu benar-benar seperti pualam saking licinnya. Matanya yang tidak terlalu lebar tetapi juga tidak terlalu sipit membuatnya semakin menawan. Hidungnya, bibirnya, dagunya. Randy layak jadi model operasi plastik para kaum Adam yang ingin mempermak wajahnya. Amora kembali mengeluh dalam hatinya. Mengapa Jasmine yang harus beruntung memiliki Randy dan mengapa bukan dia? Bersambung.